Oke, baik Bu Ike, sudah bisa dimulai, ini sudah terekam. Dan mohon dari teman-teman semuanya agar ada interaksi kita untuk on cam atau yang kalau istilahnya tidak memungkinkan boleh off cam, tapi jangan semuanya off cam ya, karena ini juga kita rekam dan nanti hasilnya juga akan terdeteksi. Monggo Bu Ike. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ucapkan Waalaikumsalam terima kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. segala partisipasi dari rekan-rekan, guru, peserta Kombel PKG 215. Kami ucapkan selamat datang bagi peserta yang baru datang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur mana selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan webinar pada malam hari ini dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Satuan Pendidikan PAUD bersama Kombel PKG 215. Tak lupa salawat serta salam selalu senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya hingga di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu peserta Kombel PKG 215 yang kami hormati, kegiatan pada malam hari ini akan dipandu langsung oleh narasumber kita, Ibu Sumarmi. Maka sesuai dengan apa yang telah kita sepakati bersama-sama, marilah kita bersama-sama ikuti kegiatan malam hari ini dengan baik. Silakan nyalakan kameranya, on kamera, namun off mikrofon agar kelas kita hari ini bisa terkondisikan dengan baik. Dan berikutnya untuk bisa saling aktif ketika sesi tanya jawab telah dibuka. Baik, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta untuk on kamera dan off mikrofon agar kegiatan kita pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai kegiatan Kombel pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa agar kita selalu senantiasa diberikan kelancaran, keberkahan dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu peserta Kombel PKG 215, mari kita lanjutkan ke kegiatan inti pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Sumarmi, kepada narasumber kita pada malam hari ini untuk menyampaikan materi. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Mohon maaf sekali lagi kepada Ibu Sumarmi, apakah terkendala signal? Baik, kepada peserta kegiatan Kombel pada malam hari ini, mohon untuk bisa bersabar. Karena sepertinya Ibu Marmi terkendala signal, tidak bergerak sama sekali. Baik, sambil menunggu Ibu Sumarmi untuk bisa terhubung kembali, kami mengingatkan kepada rekan-rekan semua untuk bisa mengisi daftar hadir yang telah dibagikan sebelumnya, disesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir pada malam hari ini. Dan bagi rekan-rekan yang masih belum bisa mendapatkan link daftar hadir, akan kami kirimkan melalui kolom chat pada kegiatan
saat ini. Baik, Ibu Sumarni sudah bisa terhubung kembali. Terima kasih, mohon maaf Bu Ike dan teman-teman semuanya. Mohon untuk Ibu Ike share screen dulu terkait dengan kesepakatan belajar kita malam ini. Baik, saya siapkan. Mohon untuk ditunggu sebentar. Baik, mohon Bu Ike untuk membacakan kesepakatan belajar kita malam ini dan untuk link absen mungkin nanti menyusul nggih. Insya Allah nanti dikirimkan untuk semua peserta dan akan mendapatkan sertifikat. Jadi kesepakatan belajar yang pertama apa Bu Ike? Tolong dibacakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Sumarni, kepada seluruh peserta Kombel dan peserta webinar Kombel PKG 215 akan saya bacakan kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. 1. Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. 2. Berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. 4. Berpendapat setelah dipersilahkan. 5. Berpartisipasi penuh. 6. Mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dan 7. Saling membantu berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Dan ke-8. Berdaya saing. Saling. Berdaya saling. Mohon maaf. Ada 8 kesepakatan belajar kita pada malam hari ini. Dan dengan kesepakatan belajar ini, rekan-rekan semua untuk bisa bersama-sama sepakat dan melaksanakan kesepakatan belajar pada malam hari ini. Seperti itu ya, Ibu? Iya, terima kasih Bu Ike. Ya, Bisa langsung saya ambil alih nggih Bu Ike. Mohon maaf untuk teman-teman baik, Bu. semuanya. Bahwasanya memang di kegiatan daring seperti ini sering sekali seperti saya kepental. Jadi intinya jenengan tenang saja karena di sini kegiatan sudah terekam dan jadi keaktifan panjenengan baik di kolom chat maupun di pertanyaan secara jawaban pertanyaan secara langsung itu nanti juga akan terekam di sesi ini ngaten nggih. Tolong Bu Ike untuk stop share screen-nya. Jadi saya bisa dan mohon maaf ini saya malah yang off cam karena mengkondisikan kestabilan sinyal saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eee, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Mohon maaf sebelumnya bila mana di malam hari ini, malam-malam panjenengan saya ajak untuk sedikit berbagi. Sebenarnya kalau panjenengan semua sudah di sekolah luar biasa melakukan beberapa atau bahkan sudah banyak aksi-aksi nyata yang sudah panjenengan laksanakan, namun terkadang memang belum kita florkan atau belum kita bagikan ke rekan yang lain. Ngaten sebelumnya, bismillah, alhamdulillah, la qaula wa la quwata illa billah, rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Izinkan saya untuk share screen Ibu-ibu. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bu Ike? Sudah, Bu. Baik, terima kasih.
Oke, untuk malam ini kita belajar atau sedikit berbagi tentang aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Tentunya dari panjenengan semua sudah tidak asing lagi, sudah seringkali mendengar, bahkan sudah pernah melakukan apa toh budaya positif, di lingkup, sekolah kita atau di lingkup, tempat tugas kita. Nah, malam ini kita akan melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Berikutnya, yang pertama nanti kita mempunyai tujuan pada sesi diseminasi di modul ini, yaitu yang pertama berbagi konsep budaya positif, kemudian, berbagi pengalaman bagaimana penerapan budaya positif itu kita, lakukan. Karena jenjang kita tentunya kan jenjang TK tidak sama dengan jenjang-jenjang yang ada di atas kita. Tentunya ketika kita menerapkan disiplin positif itu bagaimana ketika kita terapkan di jenjang anak usia dini. Nah, sekarang, kita, sejenak melupakan apa yang menjadi permasalahan kita. Kita hadir sepenuhnya di room ini, dan kita, bermunajat kepada Allah. Semoga ilmu malam ini, bisa kita terapkan di sekolah kita, saling berbagi, saling berkolaborasi. Nah, sekarang yang pertama cobalah buka, yang pertama panjenengan mencari pasangan di sesi daring ini. Misalkan Bu Roni bersama Dik Sevi. Nah, carilah pasangan teman di sesi daring, Anda akan berperan menjadi A dan B secara bergantian. Kemudian A bertugas mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, ini dibayangkan saja karena sesi kita daring ya Bapak Ibu, bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi panjenengan ketika mengepalkan tangan itu di dalam kepalan tangan panjenengan itu pasti ada sesuatu, dibayangkan ada sesuatu yang berharga. Jadi panjenengan mempertahankan sebisa mungkin. Kemudian untuk B itu nanti bertugas mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan panjenengan. B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Lakukan secara bergantian masing-masing 30 detik. Ini cukup panjenengan bayangkan bagaimana ketika panjenengan membayangkan secara berhadapan ketika di sekolah. Misalkan Bu Roni mengepalkan tangannya, kemudian ada isinya ternyata dalam kepalan tangan Bu Roni. Bu Roni mencoba mempertahankan sekuat tenaga. Kemudian Bu Sepi ingin sekali membuka, membujuk, menghardik, kemudian istilahnya sampai mau diberi uang. Monggo kita praktekkan bareng-bareng, kita anggap ini sesinya luring, kita berhadapan langsung dengan teman kita yang ada di sekolah. Nah, nanti panjenengan bisa menceritakan hasilnya, perwakilan 1 atau 2 guru. Monggo, siapa yang kira-kira ingin berbagi? Bisa raise hand? Apakah A dan B yang membuka kepalan tangan? Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepalan tangan Anda? Dan yang kedua, apakah A dan B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan. Monggo bisa. Siapa yang kira-kira sudah punya gambaran? Kira-kira nanti ada yang jawab pemantik nomor 1 boleh, kemudian 2 juga boleh, 3 juga boleh. Monggo kami persilahkan Ibu-Ibu. Baik, Bu Sumarmi, mohon maaf untuk saya bantu mengkondisikan rekan-rekan semuanya. Mohon untuk bisa raise hand dan kami persilahkan untuk
bisa menyalakan mikrofonnya jika Anda sudah raise hand. Kami bisa memantau di sini, belum ada rekan-rekan yang raise hand sama sekali, Ibu. Kita kembalikan pada kesepakatan awal bahwa kita hari ini akan aktif dalam kegiatan malam hari ini. Maka kami persilakan untuk rekan-rekan bisa saling bergantian aktif untuk kegiatan pada malam hari ini. Kami persilakan untuk raise hand ada di bagian tombol bagian bawah. Pada deretan mikrofon, video, share screen, ada gambar tangan di situ. Bisa diklik. Baik, Baik, sudah ada Bu Fitri kami kayaknya. baik, betul sekali Ibu. Dan kami persilakan kepada Ibu Fitri untuk menyampaikan pendapatnya. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Mohon maaf Bu Ike, tadi masih coba mana toh tandanya. Mohon maaf. Baik, mungkin langsung dituliskan di kolom chat juga bisa Ibu-Ibu. Baik, Bu Ike, mungkin bisa kita lanjutkan. Kita akan lihat slide berikutnya sambil Ibu-Ibu menuliskan di kolom chat apa hasil dari yang sudah dipraktekkan dari A, yang menjadi A maupun B tersebut. Ngaten nggih, Bu Ike? Baik, Bu. Nah, di sini kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi pemegang kendali atau pemegang kontrol itu tetap diri kita sendiri. Apakah kita nanti membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini atau saat itu, Ibu. Jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kebutuhan kita. Jadi tentunya yang memegang kontrol sepenuhnya itu adalah diri kita sendiri. Mungkin itu kata kuncinya. Kemudian terkait dengan dari pendapat psikiater dan pendidik dari William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori, meluruskan bahwa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih atau tidak melakukannya. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa di sekitar itu terlalu memaksakan kehendak. Kemudian, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid itu, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid sebagai teori kontrol dan menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian poin kedua, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif itu bujukan dalam bentuk kontrol. Nah, di sini ada jangka waktu tertentunya. Kemudian poin ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian poin yang keempat, itu ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa.
Kita lihat benar apa tidak. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid itu berbuat hal-hal yang tertentu. Misalkan ketika murid-murid bertengkar, ada kalanya secara spontanitas kita sebagai guru itu langsung melakukan hal-hal di luar kontrol kita. Misalkan guru pun juga bisa menggebrak meja dengan suara keras dan lain sebagainya, sehingga anak-anak itu merasa tertekan, tidak nyaman. Nah, di sini bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, memaksa. Jadi jangka waktunya ini sangat panjang. Nantinya akan ada sebuah hubungan atau permusuhan yang terbentuk dari sikap ini. Next, selanjutnya kita akan belajar mari berubah pada paradigma stimulus, respon kepada pendekatan teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Kalau panjenengan sudah melakukan aksi nyata di PMM terkait disiplin positif, bahkan kemarin di pengelolaan kinerja itu panjenengan memilih indikator disiplin positif, tentunya terkait dengan materi ini sudah tidak asing. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus responnya seperti realitas kebutuhan kita itu sama. Ternyata di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu sebenarnya berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wah, ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki sebuah tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya apa? Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Orang lain itu tidak bisa mengontrol kita. Ya, jadi kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Di sini teori kontrolnya sama, model berpikir menang dan menang. Kalau yang respon tadi menang dan kalah, teori kontrolnya menang dan menang, itu sama. Jadi ternyata dalam stimulus respon itu tidak sama dengan di teori kontrol. Bagaimana ketika kita nanti akan menerapkan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, samakah hal-hal yang sudah kita lakukan atau yang sudah kita praktekkan selama ini? Jangan-jangan itu hanya muncul dari motivasi ekstrinsik, bukan motivasi yang timbul dari peserta didik kita atau siswa kita. Nah, di sini terkait adanya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar yang merdeka. Kemudian, apa yang hendak kita capai? Tentunya ketika kita sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, hendaknya punya tujuan yang hendak dicapai, yaitu profil pelajar Pancasila yang dimana ada 6 dimensi. Kalau panjenengan sudah tidak asing lagi seperti ini ketika buat KOSP, ketika kita merancang kegiatan P5, kita membuat modul ajar dan lain sebagainya, tentunya sumber utamanya yang kita ambilkan dari profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian bagaimana kita memahami konsep dari budaya positif itu? Apa yang sudah kita lakukan di sekolah kita? Nah, menurut standar pendidikan nasional, bahwasanya budaya positif itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung,
menghayati, menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan kita semua. Nah, disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah ini. Nah, disiplin itu menurut Bapak Ibu apa ya? Monggo. Sekarang kita mulai aktif untuk tanya jawab. Boleh raise hand maupun panjenengan boleh menuliskan di kolom chat. Menurut panjenengan itu disiplin itu apa sih? Saya yakin dari panjenengan semua sudah luar biasa, tiap hari juga sudah melakukan praktik baik, kemudian bersama peserta didik dan rekan-rekan sejawat atau stakeholder yang ada di sekolah. Monggo. Sepertinya Bu Fitri yang raise hand. Monggo Bu Fitri. Mohon maaf Bu Marmi, di sini ada 2 yang raise hand. Oke, Pertama sama ada Bu Bu Sevi. Fitri dan yang kedua adalah Bu Sevi. Maksud saya adalah Bu Roni. Maka kami persilakan utamanya kepada Bu Fitri. Ketika Bu Fitri sudah selesai, maka kami persilakan kepada Bu Roni. Bu Fitri, kami persilakan untuk bisa menyalakan mikrofonnya. Seperti Bu Fitri, sudah? Iya, Bu Ike. Baik, Ini mohon kami maaf Bu persilakan. Ike sebelumnya. Mohon maaf sebelumnya Bu Marmi. Yang ini bertanya ya. Boleh? Mohon nggih. Bagaimana cara menerapkan disiplin pada anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun. Terus terang untuk tahun ini kami merasa kesulitan untuk untuk melatih anak-anak disiplin. Apakah memang karena masih di hari masuknya kan masih berapa hari ini, atau mungkin ada cara lain untuk menerapkan disiplin pada anak-anak di usia 4 sampai 5 tahun yang lebih jitu gitu Bu. Terima kasih. Baik, Bu Fitri. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sebenarnya kita kan masih apa toh membahas Bu Marmi, Bu, ya Bu Ike. mohon maaf suaranya double, Bu. Device saya ini. Pak. Coba Bu sekali lagi. Baik, terima kasih. Sudah Baik, sudah Bu. jelas? Oke. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait bagaimana menerapkan disiplin positif dengan anak usia yang 4 sampai 5 tahun. Tentunya ini menjadi PR kita semua. Nah, malam ini nanti insya Allah akan kita bahas sesuai dengan judulnya terkait dengan budaya positif, yang mana bagaimana kita bisa menerapkan di lingkup pendidikan anak usia dini. Bahwasanya pada usia tersebut anak-anak itu kan cenderung aktif dan lain sebagainya. Saya rasa dari permasalahan Bu Fitri itu hampir semuanya mengalami hal yang sama, apalagi itu terkait dengan peserta didik baru. Ngaten, insya Allah nanti kita jawab ada korelasinya terkait dengan materi kita malam ini, nggih Bu Fitri. Monggo untuk Bu Roni tadi sudah raise hand terkait disiplin itu apa atau menurut Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya mohon maaf nggih Ibu-ibu, ini tadi saya masuk kok di akunnya Bu Sepi, ternyata laptop saya setelah saya benahi kemarin itu yang muncul akunnya Bu Sepi nggih. Sebelumnya mohon maaf. Terkait dengan disiplin positif, menurut pemahaman saya disiplin positif itu adalah suatu tindakan yang memberikan perhatian khusus pada pengembangan disiplin dan tanggung jawab dengan pendekatan yang seimbang pada anak-anak dan mendukung. Terima kasih, mungkin itu pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban Bu Roni. Dari jawaban Bu Roni kita bisa menarik benang merahnya, yaitu suatu tindakan, kemudian perhatian khusus. Jadi ketika kita menerapkan disiplin positif, tentunya tidak serta-merta ketika kita menerapkan hari ini, maka hasilnya akan terlihat 1 atau 2 hari kemudian. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang raise hand lagi. Halo, Bu Marmi. Dalam Bu Winarsi, monggo. Ya, saya disiplin positif itu saya mau menanggapi itu merupakan tanggung jawab atau disiplin itu taat pada peraturan yang berlaku gitu. Oke, terima kasih Bu Winarsi, luar biasa. Kita bisa menarik benang merah dari jawaban Bu Win terkait disiplin tadi, tanggung jawab, kemudian taat pada peraturan, ngeten nggih Bu? Oke, terima kasih. Luar biasa semuanya ternyata ibu-ibu malam ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, disiplin dalam pandangan umum itu bagaimana kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru ini adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian menurut pakar pendidikan, bahwasanya KHD atau Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita untuk memotivasi eksternal karena berasal dari luar. Nah, bukan dari diri pribadi anak tersebut. Kemudian menurut Diane menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mereka mengapa mengikuti aliran atau ajaran itu, sehingga motivasi itu terbangun adalah motivasi dalam diri anak tersebut, bukan dengan paksaan. Nah, di sini sudah diulas secara detail bahwasannya menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sama Diane Gosen mengartikan disiplin tadi sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Di sini tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kemudian disebut nilai-nilai kebajikan universal. Ini nanti ada korelasinya dengan pertanyaan Bu Fitri. Bagaimana toh kita nanti akan menerapkan disiplin pada anak usia 4 sampai 5 tahun. Bagaimana kita menerapkan
segitiga restitusi, bagaimana nanti kita membuat keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas, namun keyakinan kelas. Nah, Diana Gosen dalam bukunya atau Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Di sini tentunya panjenengan semua sudah tidak asing lagi kalau terkait dengan motivasi-motivasi yang ada 3 poin ini. Yang eksternal tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena takut dengan hukuman, biasanya seseorang itu akan patuh. Namun pada suatu saat dia bisa mengulangi lagi. Kemudian yang kedua terkait dengan motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Mungkin kalau kita sering adanya penghargaan, misalkan anak yang nanti kaitannya sudah bagus perkembangannya, kita beri sesuatu dan lain sebagainya. Jadi kita kasih imbalan atau hadiah, itu terkait dengan motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal. Dari tujuan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan sesuatu hal yang negatif, pasti berpikir beberapa kali, apa dampaknya ketika saya melakukan hal seperti ini. Berbeda dengan yang eksternal tadi. Kemudian, apa toh tujuan dari penerapan disiplin positif itu? Kita dapat menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita termotivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam diri yang berdampak jangka panjang. Motivasi itu tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yakni yang pertama dihukum atau dikasih penghargaan ya, kemudian adanya konsekuensi hukuman, kemudian adanya konsekuensi dan restitusi, adanya konsep hukuman, kemudian yang ketiga 5 kebutuhan dasar manusia itu apa saja ya, kemudian yang keempat nanti penerapan keyakinan kelas, yang kelima nanti ada 5 teori kontrol. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini masih kurang hurufnya. Nah, dihukum oleh penghargaan bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal dan ada faktor ketergantungan. Jadi ketika kita ada anak yang besok kalau misalkan si A, kalau si A itu datang ke sekolah tepat waktu, biasanya anak itu terlambat, si A itu terlambat, saya akan memberi kamu hadiah loh. Mungkin pada saat atau waktu tertentu anak-anak tersebut akan patuh. Namun kita tidak membuat satu restitusi bagaimana apa efeknya dari ketika anak tersebut tetap datang ke sekolah terlambat atau kesiangan. Namun ketika panjenengan membuat restitusi bersama anak itu dan muncul motivasi intrinsik, pasti anak tersebut punya oh iya kalau saya terlambat nanti katakanlah ketika Bu Guru di awal berdoa saya tidak bisa ikut. Ketika nanti Bu Guru senam pagi saya tidak ikut karena saya terlambat.
Jadi ada pengaruhnya, ada jangka waktunya. Nah, dari pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, kemudian efeknya apa? Ketergantungan menghukum mereka itu tidak mendapatkan penghargaan. Mereka tidak akan peduli salah atau benar. Mereka mungkin akan mengulangi pada saat tertentu atau suatu masa. Mungkin dalam minggu ini ketika panjenengan memberikan penghargaan, anak itu akan patuh atau wah, Bu Guru ternyata ngasih ini loh kalau saya datang tepat waktu, tidak kesiangan, tapi mungkin bisa mengulanginya lagi. Karena munculnya itu eksternal dari adanya penghargaan atau hadiah dari orang-orang di sekitar atau kita sebagai pendidik di sekolah. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan itu sebenarnya tidak efektif, kemudian penghargaan itu sebenarnya merusak sebuah hubungan. Nah, bentuk program kebajikan atau apresiasi di sini yaitu memberikan dukungan kepada anak itu secara khusus, secara pribadi, diberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Misal, ketika anak-anak kita datang terlambat atau melakukan hal-hal yang negatif, mungkin seringkali kita juga akan menegur anak tersebut secara langsung. Padahal di depan itu banyak sekali teman-temannya. Mungkin kalau sekarang itu ada beberapa wali kita karena tahun ajaran baru itu menunggu di luar kelas, bahkan ada yang ada di dalam kelas. Pada anak usia dini itu sudah ada merasa tidak dihargai ketika mereka ditegur secara langsung dan disaksikan oleh teman-teman mereka atau bahkan orang tua di sekitarnya. Jadi ketika kita menegur pun karena mereka anak usia dini itu juga harus ada cara yang efektif. Tidak asal menegur, tidak asal kita berteriak dengan nada keras, tidak asal menggebrak meja dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembukanya, ada nilai kebajikannya, ada situasinya. Kemudian pembukanya, suatu misal di sini contohnya, kemarin saya perhatikan, seperti itu. Nah, nilai kebajikannya itu kan ada rasa empati yang besar sekali. Misalkan ketika anak-anak berbagi, yang awalnya kadang-kadang ketika makan atau punya sesuatu itu belum mau berbagi dengan temannya. Tetapi suatu misal seorang pendidik itu mengatakan, kemarin saya perhatikan, wah ternyata kamu pinter loh. Ternyata kemarin si A berbagi kue, katakanlah, dengan si B. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini suatu misal ada yang jatuh. Wah, kemarin saya perhatikan si A menolong si B pada saat jatuh loh, terpleset pada saat berlari di depan kelas loh. Ternyata rasa empatimu besar sekali. Jadi kemudian contoh pembuka yang kedua, saya menghargai. Kemudian nilai kebajikannya itu kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu temanmu di tugas kelompok. Misalkan dengan cara membuat melibatkan anak di kegiatan proyek, misalkan membuat anyaman dari kertas, membuat anyaman dari bambu. Kan pastinya anak-anak itu ada yang berkelompok, ada yang sudah bisa secara mandiri. Kemudian pembuka yang ketiga, terima kasih loh untuk, kemudian nilai kebajikannya apa? Rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, konsep hukuman dan konsekuensinya apa nih? Jadi di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Inilah yang membedakan. Manakah kira-kira yang selama ini yang sudah sering saya lakukan, namun ternyata di konsep ini kok masih perlu dibenahi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak lain. Kemudian konsekuensi, itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang diterima itu apa? Misalkan kalau di fase yang SD ke atas, itu biasanya ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, itu menulis satu halaman. Kemudian kadang-kadang kalau dulu itu ada yang menunggu di luar. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini terkait dengan restitusi. Nah, yang mau kita pelajari atau yang mau kita ulik secara detail itu adalah terkait dengan restitusi. Sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Apa toh sebenarnya restitusi itu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen di 2024. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka. Kita melakukan pendekatan, tidak mengejat, tidak mempermalukan. Bahkan ketika murid itu membuat kesalahan, kita masih bisa dengan kalimat-kalimat positif memuji tanpa murid itu merasa tertekan, merasa dihakimi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada dua identitas. Identitas yang gagal karena hukuman, kemudian identitas yang sukses karena disiplin ada konsekuensinya maupun restitusi. Di sini panjenengan bisa membaca ketika identitas itu gagal, perilaku itu pasif agresif itu semakin meningkat. Namun ketika kita melakukan restitusi pasti masalah itu terpecahkan karena motivasi murid untuk berubah itu muncul dari diri pribadi murid itu sendiri. Kemudian identitas gagal dari hukuman itu apa? Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak akan takut. Misalkan kalau ada guru A, murid itu akan takut, patuh karena guru itu A itu tegas dan lain sebagainya, bicaranya 1-2 kalimat mungkin sudah istilahnya ada nada yang istilahnya itu sebagai bentuk wah berarti nanti akan saya dihukum oleh Bu A ketika saya tidak melakukan ini. Kemudian dengan Ibu B, anak-anak itu karena Ibu B itu istilahnya agak cenderung sabar, kemudian istilah tidak menggunakan kalimat yang keras, mungkin anak-anak dengan Ibu B itu tidak merasa begitu takut. Tapi kan ini terkait dengan identitas gagal ketika kita sering memberikan hukuman. Nah, ketika direstitusi, murid itu akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Wah, kalau saya telat berarti seperti tadi di awal saya katakan, Bu Guru, di awal tadi Bu Guru sudah senam melihat video, kemudian Bu Guru sudah bercerita asik, ternyata kalau aku bangun kesiangan dan terlambat ke sekolah, ternyata tahu-tahu tidak berdoa, tidak bisa katakanlah mengikuti pembelajaran di awal, tahu-tahu sudah di kegiatan inti, membosankan. Jadi seperti itu misalkan. Jadi pasti ada perbedaan di sini, identitas gagal karena hukuman, kemudian identitas sukses karena konsekuensi maupun restitusi. Kemudian dari identitas gagal lagi yang di sini contohnya peraturan adalah kamu harus. Tetapi kalau di restitusi kita harus ada kalimat apa yang kamu yakini ya nak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu? Apa yang kamu lakukan ketika agar tidak bangun kesiangan dan terlambat? Mungkin anak-anak spontan akan menjawab, Bu Guru, aku nanti malam tidak akan melihat televisi malam-malam, Bu Guru.
Aku mau bobok di awal waktu, Bu Guru. Aku ndak main HP, Bu Guru. Misalkan kalau saat ini musim cengkeh, aku ndak ngewangi bapak atau ibuku, Bu Guru. Beda cengkeh, suatu misal aku arep tidur di awal waktu biar tidak bangun kesiangan. Jadi anak-anak itu menemukan jawabannya sendiri. Kemudian di sini ada identitas yang negatif, netral, dan positif. Misalkan awas, kalau kamu lakukan lagi, nanti awas kamu ya. Nah, kemudian di konsekuensinya apa? Lakukan apa yang kamu lakukan. Istilahnya sakarep-karepmu. Tetapi ketika direstitusi, di sini ada hal yang positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin terus-terusan tiap hari bangun kesiangan loh? Padahal teman-teman asik loh di kegiatan awal tadi, Bu Guru bercerita, menonton video, karena teman-teman yang lain tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, jadi identitas gagal itu karena adanya mode paksaan. Kemudian ketika di kegiatan restitusi, adanya teori kontrol, Ibu-ibu. Nah, ini sudah. Oke, nah kalau di sini langsung pada contohnya. Dampak pada murid itu marah ketika dihukum, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Suatu misal ada anak yang bertengkar, spontan guru itu menggebrak meja dengan suara keras. Padahal ketika kita menghadapi pendidikan anak usia dini, mungkin cara-cara yang seperti itu tidak diperbolehkan. Bahkan ketika dengan anak-anak yang menghadapi problematika bersama temannya ketika bertengkar, kita akan ada pendekatan-pendekatan secara pribadi, tatap matanya, kemudian elus baunya, kemudian kita memberikan respon positif dulu, anak pinter, jangan sampai kita malah mengucapkan hal-hal yang buruk, ini bocah nakal. Jadi memang tidak diperbolehkan Bapak Ibu, karena memang apa, doa seorang guru itu juga diijabah oleh Allah seperti doa kedua orang tuanya. Jadi ketika kita mendoakan anak-anak yang dalam bentuk apapun, kita akan mendoakan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Nah, tapi ketika anak itu direstitusi, murid itu tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian dampaknya apa ketika ada hukuman tadi? Tiba-tiba tidak diharapkan, tiba-tiba dimarahi guru dengan suara keras, ada suara gebrakan meja, itu sangat melukai anak-anak. Ketika direstitusi, itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, ketika teman-teman sudah pulang, kita meminta anak-anak yang punya masalah tersebut kepada yang menjemput misalkan atau walinya, mungkin 15 menit nanti pulang terakhir ya. Jadi kita bertatap muka secara langsung, berkomunikasi dengan baik. Apa yang menyebabkan kamu tadi bertengkar? Apa yang kamu perebutkan? Kemudian apa yang terjadi ketika kamu bertengkar? Bagaimana kalau terjadi suatu misal nanti kalau kamu berdarah dan lain sebagainya. Jadi di sini dampaknya sangat mencolok sekali ketika kita memberikan hukuman dan kita melakukan restitusi. Kemudian sangat menyakitkan dampak dari hukuman itu. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Kemudian ketika direstitusi, guru itu menguatkan. Guru menyebutkan, wah kemarin ketika kita membuat keyakinan kelas, kan teman-teman semua sudah sepakat. Disiplin, ayo kita lihat lagi, misalkan keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk poster maupun bentuk-bentuk lain yang menarik bagi anak-anak, karena di anak usia dini kita tidak bisa menerapkan restitusi seperti jenjang-jenjang yang lain, seperti di SD, di SMP, dan lain sebagainya. Tentunya dengan cara-cara yang menarik, melalui tontonan video, melalui cerita, melalui gambar-gambar atau poster yang sesuai dengan tingkat perkembangan dari anak-anak yang kita ampu. Nah, tindakan guru. Nah, di sini ada beberapa kalimat pemantik yang nanti, ini tindakan atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku
saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, bla 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 bla. Pasti karena terlambat ke sekolah tadi, membuat catatan 100 kali, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Nanti kita lihat sama-sama. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tapi ini juga tidak mungkin karena yang kita ampuh adalah anak-anak usia dini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini sebagai contoh saja bagaimana tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena mungkin murid-murid kita berlarian. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, kita akan melihat dari kalimat-kalimat ini manakah yang termasuk hukuman, manakah yang termasuk konsekuensi. Nah, ternyata di kalimat pertama tadi termasuk hukuman, Ibu-ibu. Kemudian yang kedua juga hukuman, yang ketiga itu hukuman, kemudian yang keempat itu menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Itu konsekuensinya apa? Bukan dihukum lagi, tapi konsekuensi kalau yang ini. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kalau disuruh menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan itu konsekuensi. Jadi contohnya seperti itu. Bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita atau di kelas kita? Nah, pertanyaan pemantiknya di sini ada, mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, disinilah yang mau kita bahas, bahwasanya konsep dari keyakinan kelas itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, contohnya seperti itu pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kemungkinan jawaban panjangnya nanti adalah kan ya untuk keselamatan, jadi seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin jawaban panjenengan semua kan pasti untuk kesehatan dan untuk keselamatan, jadi seperti itu. Nah, dari konsep keyakinan tersebut, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Kita meyakini ketika kita memakai helm itu untuk keselamatan, yaitu di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, seperti keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab mandiri, berprinsip keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, jadi tujuannya sama ketika kita menggunakan helm itu pasti untuk keselamatan. Nah, di sini ada peraturan, 2 peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai kebajikan yang akan kita tuju nanti? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja yang sudah kita buat dari dulu? Bahkan sudah ada jauh-jauh hari sebelum kita menjadi guru. Karena untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik. Dari kalimat ini kita bisa menarik benang merahnya motivasi intrinsik dari dalam diri pribadi kita sendiri, dari dalam diri pribadi peserta didik kita sendiri. Dengan kembali ke nilai-nilai keyakinan dan diharapkan akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu masih bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret.
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi dalam pembentukan keyakinan kelas, kita harus melibatkan peserta didik. Bumar, lek ning TK terus piye? Nah, misalkan panjenengan bisa melibatkan anak-anak karena tidak mungkin kan ketika anak-anak kita itu menulis dalam bentuk tulisan satu paragraf, mungkin satu kalimat pun, kalau apalagi anak-anak yang baru kan masih mau mengenal konsep huruf, konsep bilangan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Tentunya dengan gambar-gambar yang disukai oleh anak, dengan gambar-gambar emoji, tentunya dengan misalkan kita bercerita dulu, melihat tayangan video, melihat poster-poster, kemudian anak-anak kita berikan post-it, kemudian ditempel sendiri. Nah, di situ kita sebagai pendidik atau guru baru menebali, oh pilihan si A kemarin ini loh, misalkan jagalah kebersihan. Jadi ketika jagalah kebersihan, di situ kan pasti anak-anak tidak buang sampah sembarangan, misalkan numpain air apa yang harus dilakukan, naruh sesuatu harus rapi, dan lain sebagainya, suatu misal seperti itu. Jadi itu muncul dari ciri pribadi anak itu ketika sudah kita libatkan secara penuh. Tetapi kalau saat ini ketika kita membuat peraturan itu kan murni dari sekolah, dari pihak guru, kemudian kita pajang, kemudian anak-anak tidak begitu memahami. Tetapi ketika anak-anak kita libatkan, berkontribusi secara penuh, pasti hasilnya juga akan berbeda. Hal ini mungkin sudah panjenengan lakukan di salah satu modulnya PMM yang sudah jenengan kerjakan kemarin, membuat keyakinan kelas. Jadi melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Karena sifatnya dinamis, pasti ada nanti yang dikurangi, pasti ada nanti yang ditambah. Kalau dulu belum musimnya HP, kalau sekarang itu sudah musimnya HP, mungkin ketika anak-anak itu istirahat terus orang tuanya sudah standby menjemput dan membawa HP, Bu atau Pak ngambil HP nih, dan lain sebagainya. Tentunya dari waktu ke waktu itu kondisi sekolah kita, kondisi yang ada di lingkup sekolah kita itu berbeda, ngaten nggih. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa toh yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan, kesenangan, kebebasan, penguasaan. Di sini seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya kita sudah memenuhi loh satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kasih sayang, rasa diterima, atau love and belonging. Kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan, merasa fun, dan penguasaan atau power. Ketika seorang murid melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi dari 5 kebutuhan dasar mereka. Baik apakah itu yang bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, kesenangan, penguasaan maupun kebebasan. Nah, sangatlah penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid itu agar kita memahami apa ya alasan dasar dari murid kita yang tidak disiplin tadi. Mungkin dari rumah ibu kesusu ndaknya rapi,
Mungkin di rumah anak kita itu diasuh oleh nenek kakek atau orang tua asuh. Mungkin dari rumah anak-anak itu malamnya kurang istirahat atau kurang tidurnya. Mungkin anak itu kecanduan gadget. Nah, untuk tindakan yang berlawanan dengan nilai kebajikan, maka kita perlu perhatikan untuk dicari solusi. Karena kalau diabaikan akan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif bagi siswa lain. Ketika anak-anak itu lapar, tidak sarapan dari rumah, tapi tidak mampu menyampaikan kepada bu guru saya lapar, maka pasti akan menumbuhkan satu sikap yang notabene akan merugikan siswa lain. Misalkan berlarian, mencari perhatian bu guru, mencari perhatian temannya, lari ke sana ke sini. Makanya ketika tahun ajaran baru perlu diadakan asesmen diagnostik non-kognitif. Bagaimana bentuk instrumennya? Sudah saya share di grup IGTKI. Jadi bagaimana kebiasaan di rumah, bersama siapa dia diasuh, bagaimana ketika dia tantrum, apa makanan-makanan yang dipantang, apa sayuran yang disukai. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian diisi oleh wali atau ayah ibu dari peserta didik kita. Oh, jadi kita tahu. Atau kalau pagi suka tidak sarapan, Bu, karena kalau pagi itu rewel, hanya minum susu, atau bahkan hanya minum air putih. Jadi kita tahu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menemukan solusi dari hal tersebut? Mengajak anak-anak untuk berdialog secara reflektif tentang kesalahannya melalui pendekatan disiplin positif, tidak mempermalukan, tidak di depan teman yang lain. Bagaimana nanti anak tersebut mampu menumbuhkan motivasi intrinsik berupa nilai-nilai kebajikan sebagai landasan dalam bertindak. Kemudian yang kedua, melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut membuat pencapaian yang berarti. Mungkin ketika anak-anak melakukan hal itu karena tidak sarapan dan jam istirahat di jam 9 itu sudah lapar tapi tidak mampu mengungkapkan perasaannya kepada bu guru. Mungkin solusi dari penjenengan ketika sudah mengetahui asesmen non kognitif dari wali murid, dari pihak sekolah, mungkin ya ada atau mungkin di awal-awal itu menyediakan beberapa biskuit untuk diberikan kepada anak-anak yang memang kondisinya tidak sarapan dari rumah, seperti itu. Kemudian dapat membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Jadi hubungan yang baik dengan anak, kemudian adanya komunikasi aktif, kemudian membentuk pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi karakter anak kita itu ketika saat ini anak-anak yang baru masuk kan belum kita ketahui secara detail. Hanya masih sekilas saja kita membersamaikan kurang lebih masih 2 minggu. Mungkin secara anak A itu kognitifnya bagus, fisik motoriknya bagus, tetapi yang di anak B itu yang bagus seninya, tentunya kita bisa memetakan belajarnya sesuai dengan minat dan bakatnya, Bu. Apa kira-kira kegiatannya berbeda? Ya monggo silahkan dikondisikan. Kalau muridnya banyak tentunya kan tidak berbeda, namun cara menstimulasi kita tentunya akan berbeda. Misalkan kalau anak-anak yang fisik motoriknya berkembang dengan baik, dengan cara misalkan di awal kita ajak senam atau gerakan-gerakan. Nah, ketika di pembelajaran awal energi anak itu sudah berkurang, itu pasti di inti kan tidak se ekstrim ketika nanti senamnya sudah di tengah-tengah seperti itu. Jadi kita bisa mengkondisikan bagaimana caranya kita aktifkan, kita maksimalkan komunitas belajar kita. Nah, di sini aja contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni sering meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan?
Menurut Anda kira-kira alasan Doni itu apa ya? Monggo Bapak Ibu bisa ditulis di kolom chat. Wah, ini kayaknya kok off-cam semuanya ya Bu Ike. Bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira apa ya yang menjadi alasan Doni itu untuk melakukan hal tersebut? Ngerabuti jajane koncone lho, sampai koncone iki bingung, gurune ya sampai gimana dengan Doni ini kok selalu ngrebuti jajane koncone. Bisa raisen? Oh, Bu Fitri raisen. Bu Fitri ini raisen atau memang belum diturunkan dari tadi ya? Mohon maaf Bu, untuk Bu Fitri dari tadi memang belum diturunkan. Oh, nggih. Dan Bisa mungkin untuk dituliskan di kolom chat. baik. Monggo, Bu Roni, luar biasa. Terus Bu Win. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Menurut saya mungkin si Doni itu bukan karena anaknya itu tidak membawa bekal atau kurang bekal dari orang tuanya, mungkin tidak begitu. Mungkin ya si Doni itu memang karakter anaknya juga memang seperti itu. Jadi Bu Guru itu menghadapi karakter Doni yang seperti itu memang juga harus berpikir dan bekerja dengan ekstra bagaimana supaya si Doni itu tidak berbuat seperti itu. Mungkin itu ya dari pengaruh dari lingkungan rumah atau memang karakter pembawaan memang seperti itu. Mungkin itu pemahaman saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawaban dari Bu Roni terkait dengan kasus Ibu Amber yang ada di sekolah. Kita bisa menarik benang merah dari paparan yang disampaikan Bu Roni itu terkait dengan yus karakternya Doni itu mungkin seperti itu. Apa dia dari lingkup rumahnya seperti itu, dari pembawaannya seperti itu, atau dari lingkungannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Roni. Monggo Bu Win. Terima kasih. Menurut saya juga sama seperti Bu Roni, juga yang kedua mungkin Doni itu pengen bekal temannya tadi mungkin dari rumah belum sarapan atau belum makan, dia lapar dan dia pengen punyanya teman. Terus yang ketiga Doni mungkin ya apa itu ya karena sifatnya ya seperti itu tadi, pengen istilahnya jahil pengen mengganggu temannya gitu. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Winarse. Dari paparan Bu Winarse yang disampaikan bahwasanya kan mungkin Doni itu dari rumah belum sarapan. Karena saking laparnya maka dia rebut bekal temannya yang dibawa. Oke, monggo Bu Ike dibacakan yang di kolom chat Bu Ike. Baik Bu, terima kasih. Berikut ada pendapat yang disampaikan oleh Ibu Rika, bahwasannya mungkin si Doni lebih mencari perhatian dari teman-teman dan ibu guru, Bu. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Rika. Nah, baik. kita di sini bisa mengidentifikasi kebutuhan, nggih. Jadi karena lapar, orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Doni itu adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Memang dia ingin mengganggu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang dipenuhi Doni itu adalah kasih dan sayang serta rasa diterima. Yang ketiga, karena dia merasa hebat loh, karena temannya tidak takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Istilahnya melek, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, yang itu-itu saja. Di situ Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan.
Yang kelima, karena iseng saja ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, dari satu kasus tadi, kita bisa mengidentifikasi 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Doni. Jadi yang disampaikan Bu Roni, Bu Win maupun Bu Rika itu betul. Enek sing pengen ganggu, enek sing nyatu waleh karo bekale ibu, enek sing pengen diperhatikan. Jadi tentunya tidak sama. Begitu juga ketika murid-murid kita di sekolah. Apa yang menjadi dasar ketika anak-anak saya itu berbuat seperti itu? Kita cari solusinya, kita cari akar masalahnya. Nah, dari konsep 5 kebutuhan manusia, dasar manusia itu tidak hanya berlaku bagi murid-murid kita, tapi berlaku juga bagi kita sebagai pendidik atau guru. Nah, di sini ada 5 teori kontrol. Nah, identitas gagal, kontrol dari luar. Tadi kita harus menghindari hukuman sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil atau sukses. Nah, kemudian ada kontrol diri, menghargai diri sendiri. Di sini ada posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi teman, pemantau, atau manajer. Nah, kita bisa merefleksikan diri kita. Sampai saat ini, ketika ada permasalahan di sekolah, baik dengan peserta didik kita maupun dengan rekan sejawat kita, posisi kita itu ada di mana toh? Apakah seperti teman, apakah seperti pemantau, apakah seperti manajer, apakah pembuat orang merasa bersalah, ataukah sebagai penghukum. Apalagi kita sebagai seorang kepala sekolah, di mana menjadi manajer, di mana menjadi seorang leader yang harus segala sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuai tupoksi dan bisa diikuti oleh guru-guru kita yang ada di sekolah. Berbeda ketika tindakan itu kita lakukan kepada peserta didik kita. Bagaimana ketika guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Jadi metodenya atau tindakannya itu pasti berupa berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ini. Ibu kecewa karena kamu seperti ini. Kalau posisinya seperti teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ketika posisinya pemantau, menghitung dan mengukur. Kemarin sudah 2 kali kamu berbuat salah seperti ini, bla 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 bla. Ketika menjadi seorang manajer, pasti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu kok berbuat seperti itu? Apa masalahnya? Dan pasti kita nanti akan mencari solusi secara bersama-sama. Tidak mengejudge, tidak menghukum seperti menyakiti, menyindir, menghardik. Nah, kemudian di sini hasilnya nanti akan seperti apa? Murid itu ketika kita menghukum akan meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Bahkan kadang-kadang di belakang kita murid itu istilahnya maneni dan lain sebagainya. Kemudian murid itu juga akan berkata, biarkan saja. Nanti juga marah-marah lagi. Kemudian dampaknya apa? Pasti murid itu mengulangi kesalahan. Tetapi ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Itu murid berkata loh. Kemudian dampaknya apa? Bisa mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Berbeda kalau kita hukum, kalau dulu ada hukuman, ada punishment, apalagi ketika kita mengenyam pendidikan pada saat dulu seperti saya, itu masih adanya pendidikan seperti zaman kolonial, ndak iso moco tisabeti, ndak iso moco tijejer, ndak iso moco ngepel, ndak iso moco nulis beberapa halaman dengan kalimat-kalimat yang kadang-kadang ada pembelajaran bahasa Jawa atau bidang studi lain, itu sangat menyulitkan, itu sangat menekan sebenarnya. Dan itu akan terekam sampai kita dewasa bahkan tua sampai saat ini. Nah, siapa yang mengatakan, kemudian pertanyaan atau kalimatnya apa? Saya
kecewa sekali loh dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo, lakukan demi saya ya. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Nah, di sini jawabannya siapa yang mengatakan? Seperti pembuat orang yang merasa bersalah yang pertama tadi. Kemudian, kamu tidak pernah melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu menghukum. Kemudian ketika di posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Beda lagi pertanyaannya. Jadi kita posisikan kalau anak usia dini, kita juga harus belajar tentang standar tingkat pencapaian perkembangannya. Lek umur sakmene iki, lek tak kei kalimat sing koyok ngene iki wis memahami apa dereng. Literasinya bagaimana anak-anak usia seperti itu 4 tahun dengan 5 tahun itu sudah berbeda. Kita cari solusinya bersama-sama, tidak mengejat, tidak menghardik, tidak berbicara buruk, tidak mempermalukan di depan teman-teman yang lain. Nah, bagaimana cara kita menerapkan segitiga restitusi dengan cara itu tadi? Berbicara empat mata dengan kalimat positif, kemudian kita membuat keyakinan-keyakinan dengan kalimat positif. Apa alasannya melakukan tindakan tersebut? Misalkan, Dek, kenapa hari ini kamu terlambat lagi? Biarkan siswa kita atau murid kita itu menjawab dengan apa adanya, dengan jujur, karena insya Allah di anak-anak yang kita ampuh itu akan menjawab dengan jujur, spontan. Memang kalau Bu tadi malam saya bermain HP, insya Allah valid keterangan dari anak-anak kita itu valid. Jadi kita tahu, oh berarti nanti solusinya saya akan seperti ini. Ini sebenarnya sudah ada videonya, tapi belum saya sematkan ibu-ibunya. Apa itu restitusi? Tadi sudah diulas di depan tadi bahwasanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan mereka itu sangat minim sekali untuk melakukan hal yang sama. Ciri-cirinya apa? Kalau kita sudah melakukan restitusi, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, restitusi itu menuntun, bukan menuntut. Sudahkah kita menjadi guru-guru yang menuntun, tetapi tidak menuntut, karena perkembangan siswa kita itu sudah ada kodrat alam yang dibawa sejak lahir, maupun kodrat zaman pada saat ini. Nah, kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang baik. Fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian di sini fokus pada solusi. Yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tidak dijat, tidak diintimidasi, tidak dibully, tidak istilahnya teman-teman itu ketika si A melakukan kesalahan, ketika kita melakukan restitusi pasti akan menerima dengan baik lagi. Sefatal apapun kesalahan peserta didik kita, mungkin seringkali kok ngeplak kancane, seringkali kok kadang ngambil apa yang menjadi milik temannya seperti alat tulis. Ketika kita sudah melakukan restitusi dengan ciri-ciri tersebut, itu insya Allah secara bertahap pasti akan diterima oleh kelompoknya. Kadang-kadang kan ada yang dari ketika kita memberikan hadiah, besok jangan sama temannya jangan ganggu lagi ya, tak kasih buku. Mungkin dalam minggu-minggu tertentu anak itu akan patuh, tapi dia akan kembali ke asalnya mengganggu lagi. Karena sifatnya itu seperti hukuman dan panisem kalau penghargaan itu tidak menumbuhkan motivasi intrinsik. Nah, di sini contoh restitusinya seperti apa? Keyakinan kelas kita yang sudah disepakati apa, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa, dan lain sebagainya. Tentunya kita mengkondisikan karena anak-anak yang kita ampuh itu ada anak usia dini. Nah, di sini penerapan keyakinan kelas ini sebenarnya dalam bentuk video. Saya bercerita menggunakan boneka tangan. Kemudian saya nyetel video atau menonton video bersama. Apa toh dampak dari misalkan anak-anak yang mengganggu temannya? Apa toh dampak dari
anak-anak yang sering terlambat ke sekolah. Jadi anak-anak itu tahu akan konsekuensinya. Tidak mungkin karena di jenjang PAUD itu sekarang buat keyakinan kelas, tulis ya di papan tulis atau di kertas post-it nanti ditempelkan. Jadi kita sesuaikan dengan melihat poster-poster atau gambar yang menarik. Nah, pengalaman penerapan segitiga restitusi nanti akan saya bagikan videonya bagaimana, dan tentunya panjenengan insya Allah sudah semuanya, apalagi Bu Nani sekolah penggerak itu sudah melakukan ini. Nah, terkait dengan disiplin positif di sini, jadi teori-teorinya seperti ini, maknanya seperti ini, nanti terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, insya Allah lebih detailnya nanti akan saya bagikan untuk materi ini. Oke, sekarang sesi tanya jawab di akhir. Monggo dari Bapak Ibu, Bapaknya enggak ada, nggih. Tanggapan panjenengan terkait dengan kegiatan kita malam ini. Tadi Bu Roni, Bu Win, Bu Rika sudah, monggo yang lain. Baik, Bu Marmi, terima kasih. Dalam sesi tanya jawab ini, sebelum dilanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwasannya ada beberapa pendapat dari kawan-kawan terkait dengan kegiatan Doni pada slide sebelumnya. Di sini rekan-rekan kita yang telah berpartisipasi ada Bu Siti Nurjana, Bu Suwarti, dan Bu Nurul Istiani. Apakah perlu kami bacakan atau kita lanjut pada sesi tanya jawab? Dibacakan saja Bu Ike, luar biasa karena teman-teman sudah berpartisipasi aktif. Baik, terima kasih Bu Marmi. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah aktif melalui kolom komentar maupun pendapat langsung. Dan di sini kami bacakan terkait dengan sikap Doni yang merebut makanan dari rekan-rekannya tadi ya. Di sini ada pendapat dari Ibu Siti Nurjana yang mengatakan bahwasanya sikap Doni seperti itu kemungkinan ingin merasakan bekal temannya. Luar biasa sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam slide sebelumnya. Dan berikutnya ada pendapat yang mengatakan pendapat teman-teman dapat berbagai faktor atau penyebab sehingga Doni bersikap seperti itu. Yang mana faktor-faktornya setuju dengan rekan-rekan tadi ya. Ada yang memang bawaan lingkungannya ataupun ingin merasakan bekal rekannya seperti itu. Dan berikutnya ada pendapat dari Ibu Nur Kristiani bahwasannya di usia Doni yang sudah kelas 2 SD, mungkin karena kurangnya perhatian dari lingkungan, keluarga dengan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Bu Nur Kristiani ini kita bisa mengetahui bahwasannya lingkungan keluarga itu berperan penting dalam menentukan sikap apa yang akan anak-anak tunjukkan di lingkungan luar. Baik, Bu Marmi, sekian dari pendapat rekan-rekan di kolom komentar. Kemudian kami ingin menyampaikan kembali kepada rekan-rekan bahwasannya bisa on kamera Bapak Ibu kecuali yang saat ini sedang izin ke kamar mandi tadi katanya. Baik, luar Oke, biasa luar sekali. biasa Kami dari jawaban Bu Siti Nurjana, nggih. Bu Siti Nurjana, Oke, Bu. kemudian Bu Warti, ada Bu Nurul Istiani. Bahwasanya memang dari kasus Doni tadi, memang ada 5 kebutuhan dasar yang ingin mohon maaf, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dicapai Doni. Apakah itu kasih sayang, apakah itu karena kebutuhan, karena ingin kesenangan, mohon maaf, dan lain sebagainya. Nah, dari tanggapan teman-teman itu sudah luar biasa sekali mewakili dari apa yang sudah saya sampaikan di dari sesi kasus yang terjadi dengan Doni tadi, karena memang kita tahu bahwa kasus tersebut Doni itu sudah kelas 2 SD loh, bukan anak usia dini lagi. Oke. Mungkin bisa dilanjut di sesi tanya jawab atau tanggapan, mungkin dari Bu Rahminastiti, monggo Bu Ati. Terima kasih waktunya Bu Marmi. Mohon izin saya hanya menanggapi saja nggih. Yang pertama tentang disiplin positif, bahwasanya disiplin positif itu memang sangat penting dan sangat perlu sekali bahwa untuk pendidikan anak usia dini, di mana disiplin positif itu merupakan pendekatan ya, pendekatan kita kepada anak-anak dalam pembelajaran dengan tidak adanya hukuman. Apa saja yang bisa kita laksanakan, yaitu yang pertama adalah
membuat peraturan dulu dengan jelas dan sederhana. Di sini bahwasanya pembuatan peraturan itu yang bisa dipahami oleh anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, dengan kita memberikan contoh, Bu. Karena kita sebagai guru itu adalah teladan ya, yang bisa dilihat kemudian dicontoh oleh anak-anak. Dan anak-anak itu sebagai peniru ulung apa yang dilihatnya. Kemudian yang ketiga adalah kita sering-sering menggunakan kata-kata yang positif. Yang keempat adalah kita selalu konsisten dengan disiplin positif itu. Kemudian yang kelima adalah ajarkan empati dan pengendalian diri. Mungkin itu Bu Mar yang bisa saya sampaikan untuk tanggapan disiplin positif ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati, luar biasa jawabannya sudah deskripsinya sudah sangat memuaskan bagi kita semua dan mencakup beberapa dari slide-slide yang sebelumnya sudah saya bacakan. Jadi di sini kita bisa menarik benang merahnya bahwa guru itu adalah role model. Kemudian melakukan pendekatan secara personal, ya seperti tadi tidak ketika kita ingin memberikan sesuatu kepada anak didik kita, ketika anak didik kita itu melakukan satu kesalahan kan pastinya dengan cara-cara yang bisa mereka terima. Ketika kita membuat keyakinan kelas, kita akan membuat dengan cara-cara yang mudah dipahami oleh anak. Makanya perlunya bagi kita seorang pendidik memang pemahaman di awal tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak kita itu di umur sekian anak harus bisa apa, bagaimana dengan literasinya, bagaimana dengan anak umur yang 4 dan yang 5, apakah ada perbedaan dan lain sebagainya. Tentunya kita bisa memetakan kebutuhan mereka ketika kita sudah tahu akar dari apa yang hendak kita capai itu tahu masalahnya. Ketika masalahnya jadi seperti ini loh, jadi solusinya seperti ini. Seperti contoh yang kecil saja, ketika kita sakit kepala, mungkin sebenarnya kita bukan vertigo loh, kita bukan migrain loh. Mungkin karena sakit kepala itu adalah sinyal ketika kita sakit MAH. Jadi yang kita obati bukan di kepala kita, mungkin di lambung kita karena penyakit MAH kita. Jadi contoh sederhananya seperti itu. Next lanjut berikutnya Bu. Mohon Bu Ike untuk mengkopikan link Padlet ini, kemudian diisi melalui HP bisa, tapi mohon diisi semuanya terkait dengan refleksi kegiatan diseminasi ini sebelum panjenengan nanti mengisikan link daftar hadir. Ngaten nggih, minta tolong Bu Ike. Baik, untuk link berikut ini akan kami sampaikan melalui kolom komentar. Bisa saling mengecek kolom komentar masing-masing. Mohon maaf ini tadi slide saya itu saya ubah bentuk PPT. Awalnya kan sudah PDF, makanya tulisannya kok murat-marit, tidak beraturan dan tidak enak dipandang seperti ini. Bu Ike. Iya Bu, mohon maaf masih proses. Baik, Oke. sudah kami kirim untuk linknya di Oke. kolom komentar. Ini saya stop share
Stop share dulu, bisa Padletnya nanti ditampilkan ngaten Bu Ike, terima kasih. Baik. Baik, sudah kami kirimkan untuk link berikut di kolom komentar bagi rekan-rekan yang masih belum bisa mengakses, bisa menghubungi kami, bisa raise hand untuk dibantu. Dan berikutnya Bu Marmi, mohon maaf, terkait dengan pengisian ini bagaimana caranya kita bisa mengetahui apakah ini sudah terisi atau belum? Ibu Baik, langsung terhubung dengan Ibu, begitu maksud saya. oke, tolong di-share screen saja Bu Ike. Baik, Oke, atau saya sendiri Bu Ike, bentar. boleh dari Ibu atau dari saya? Dari Ibu atau dari saya? Dari saya aja. Baik, Sudah kelihatan? Oke. baik, sudah Ibu. Oke, di sini ada refleksi kegiatan dalam topik budaya positif. Sebelum sesi ini kita akhiri, sebelum panjenengan nanti mengisi link presensi, bagaimana cara ngisinya? Di sini ada tanda plus di pojok kanan bawah itu bisa, atau di tanda titik 3 ini juga bisa. Kemudian kalau saya pribadi biasanya tanda plus yang ada di pojok kanan bawah itu langsung jenengan tambahkan, kemudian jenengan posting. Jadi pertanyaan pemantik yang pertama, bagaimana perasaan Anda terkait materi ini? Yang kedua, apa yang menjadi rencana Anda di sekolah setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini? Assalamualaikum Bu Mar. Waalaikumsalam. Mohon maaf diulangi cara pengisiannya, ini masih bingung. Oke, nggih. Ini ada tanda tambah di bawah kanan, kanan bagian bawah itu tanda tambah, penjenengan klik, kemudian jenengan tuliskan dari pertanyaan permatik nomor 1 dan nomor 2, satu-satu, kemudian jenengan di situ ada publish, berarti itu jenengan upload. Ini sudah ada mulai yang menjawab. Atau mungkin kalau aku kesulitan di kolom chat mboten napa-napa dengan membaca bagaimana perasaan Anda terkait materi ini, kemudian rencana praktek yang ada di sekolah, ngaten. Terima kasih, coba. Oke, luar biasa. Ini sudah ada yang menjawab. Saya merasa senang dan menjadi lebih terbuka pemikiran saya. Oke, jangan lupa, ibu-ibu memberi nama sebelum diketikkan jawabannya. Misalkan Asroni, saya merasa tenang dan menjadi lebih terbuka pemikiran saya. Jadi nanti tahu, oh siapa yang menjawab ini, ngaten. Luar biasa. Oke, Bu Asroni mengikuti materi ini saya menjadi lebih bertambah wawasan. Oke, luar biasa Bu Roni. Ini warnanya saya ganti biar enggak bleduh. Oke. Saya mengikuti materi ini saya menjadi bertambah wawasan. Sip. Perasaan saya terkait materi ini bagus, menambah ilmu dan pemahaman saya terhadap budaya positif. Keren, luar biasa.
Perasaan saya sangat antusias dan bangga dengan materi yang luar biasa dari narasumber. Oh, Bu Nani, jos. Sebenarnya bukan narasumber, buahnya sedikit berbagi praktik saja nanti bisa kita gunakan untuk di aksi nyata kita. Wah, Mbak Yayu. Merasa senang terkait materi ini karena sangat menarik dan menginspirasi, memberikan pemahaman tentang disiplin positif yang beragam, luar biasa. Dari Bu Ike ini, saya Ike lebih dengan kegiatan bermanfaat dalam pengembangan pemahaman saya terkait budaya positif di lingkungan sekolah. Wah, keren, jos. Bu Mariami, saya merasa materi yang disampaikan dapat dijadikan acuan dalam pembelajaran. Oke, terima kasih Bu. Bu Arti, luar biasa. Materi yang disampaikan pada hari ini sangat menginspirasi untuk berusaha menjadi lebih baik. Materi sangat bermanfaat, dapat menambah wawasan. Kami tunggu materi selanjutnya. Wawasan yang luar biasa. Oke, luar biasa sekali. Kemudian dari Bu Rahmi, materi ini sangat penting dalam pembelajaran anak usia dini dan sangat memotivasi terutama pada diri saya pribadi dalam memberikan pendekatan kepada peserta didik, menambah wawasan yang luar biasa. Oke, sebenarnya materi ini yang biasa saya berikan di pendidikan guru penggerak bersama teman-teman di PGP, baik angkatan 7 maupun 11. Jadi ini ada yang sudah saya praktekkan sendiri, ada yang belum. Jadi nanti yang sudah memang benar-benar saya praktekkan bisa dibagikan. Dan kita juga bisa memenuhi pengelolaan kinerja kita dengan adanya kegiatan seperti ini. Tidak terlalu menyita waktu panjenengan, tetapi tetap kita melakukan kegiatan-kegiatan desiminasi yang berkaitan dengan kapasitas kita sebagai pendidik PAUD. Yang tentunya seperti yang saat ini kita pelajari di program PGP, itu kompetensi kepala sekolah yang terbaru sesuai Perdirjen nomor tahun 2023 yang mana ternyata kepala sekolah itu kok tidak mudah ya. Kepala sekolah itu subindikatornya harus seperti apa itu tidak lebih banyak dari yang kemarin. Sebenarnya lebih sederhana dan harus lebih menuntun, bukan menuntut. Kemudian menjadi role model, kemudian menjadi inspirasi bagi rekan sejawat yang lain. Kemudian dalam memecahkan masalah juga harus solutif dan lain sebagainya. Nanti kita bagikan pada sesi kegiatan berikutnya. Wah, luar biasa sekali. Bu Rika, saya merasa senang dan menjadi lebih terbuka pemikiran saya. Terima kasih, Bu Rika. Nah, jadi ini mungkin nanti untuk Padlet ini, ketika panjenengan nanti anak-anak sudah jenuh, bisa panjenengan gunakan untuk pembelajaran. Ya ora karo ngene iki, ora karo huruf-huruf, tetapi dengan gambar-gambar, di mana anak-anak nanti tertarik ketika membuat umpan balik dari aksi nyata panjenengan. Piye lho lek TK ki lek umpan balik ya dengan gambar-gambar emoji bisa, kemudian dengan kesepakatan yang dibuat, misalkan kalau jari 2 itu nanti artinya apa, jari 5 itu artinya seperti apa, atau gambar bintang, bermacam-macam sesuai dengan minat dan sesuai dengan kemampuan yang diserap oleh anak-anak kita yang kita dampingi. Oke, sambil bagikan link absennya Bu Anu, Bu Ike minta tolong. Siap, Oke, Bu. Bu Yuci, luar biasa. Ini juga sudah jawab. Materi sangat penting bagi anak menambah wawasan dan saya tunggu materi berikutnya. Oke, luar biasa. Nah, ini link absennya juga sudah dibagikan oleh Bu Ike. Nanti sertifikat panjenengan itu nanti akan dikirim melalui email panjenengan yang panjenengan isikan. Kalau lebih bagusnya itu pakai akun belajar ID. Jadi panjenengan nanti di kementerian, wow, guru ini ternyata aktif sekali menggunakan akunnya, itu nanti akan terekam oleh sistem. Nah, di kolom chat seperti ini juga terekam oleh sistem ketika jenengan menjawab. Ketika jenengan nanti raise hand menjawab secara langsung di kolom chat, kemudian refleksi yang saya bagikan, karena kegiatan hari ini memang saya rekam dan nanti juga masuk ke dalam bukti karya kita, kombel kita bahwasanya kita sudah melakukan disiplin desiminasi terkait materi disiplin positif.
Oke, Bu Endang Supriyatin, alhamdulillah dengan mengikuti kegiatan ini bisa menambah wawasan. Kami tunggu webinar berikutnya. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Endang. Semoga semuanya sehat selalu, memberikan manfaat. Eh, Semoga sekecil apapun yang kita lakukan itu membawa kebermanfaatan dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk, membawa nilai-nilai positif dan akhirnya kita bisa berkembang dan bertumbuh bersama seperti kegiatan pembelajaran yang sudah kita sepakati, kita berdaya saling, bukan ada yang berdaya saing. Jadi meskipun saya di sini memberikan sedikit aksi nyata itu tidak serta-merta itu saya tahu segalanya, tidak. Jadi intinya hanya sedikit berbagi, karena apapun yang kita lakukan itu hanya sebuah titipan dari Allah Ta'ala untuk dibagikan, atau ya memang kalau itu bermanfaat untuk dibagikan, atau mungkin kalau ada yang perlu diperbaiki, saya juga butuh bantuan penjenengan untuk Bumar ini sebaiknya tidak. Jadi insya Allah saya menerima dengan hati yang lapang, hati yang terbuka. Bagaimana saya harus banyak menjadi pendengar. Apalagi ketika kita menjadi kepala sekolah itu memang harus benar-benar banyak menjadi pendengar aktif, apa ya maunya dari guru kita, apa yang sudah kita lakukan untuk sekolah kita dengan keterbatasan kita yang ada di sekolah. Dan oke, ini sambil kita tunggu untuk saya stop dulu ya Bu Ike sebelum kita tutup. Baik, Bu. Nanti saya buka lagi di HP. Baik, terima kasih Bapak Ibu sambil mengisi link absennya. Monggo on cam semuanya biar gambar kita juga diambil Bu Ike sebagai bukti bahwasanya kita sudah melakukan kegiatan hari ini dengan dari awal sampai akhir dengan lancar. Jadi ada 35 peserta. Nanti saya juga bisa melihat siapa-siapa yang hadir dari awal sampai akhir. Baik, Bu Umi, Bu Ika dalam Nurjana, luar biasa sudah menjawab juga Bu Ike ini di kolom chat. Terima betul, Bu. kasih. Oke, diberi aba-aba Bu Ike. Sebentar, Bu, belum masih saya atur dulu karena ini dalam layar saya. Nah, ini Bu Umi muncul. Yang belum ada ini videonya belum muncul. Oke, baik, Bu Nani tidak Bermasalah baik. kameranya Mbak Nani Nani. tidak bisa on ya. Tidak apa-apa. Baik. Siap saya. Oke. Baik. Kolaborasi. Kolaborasi jadi seperti ini. Sebentar, Bu. Sebentar. Baik, oke. Kolaborasi, Bu. Sebentar, saya ulangi lagi, nggih. Oke. Baik, Bu. Kolaborasi, silakan. Siap. Baik. Oke, terima kasih Ibu-ibu semuanya. Mungkin dari apa yang saya paparkan malam ini ada banyak sekali kekurangan, kekilapan, kesalahan karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, musikum nafsi fitakullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditutup secara resmi Bu Ike. Baik, sebentar, Bu. Oke, Bu, mohon maaf ya. Saya mohon kepada rekan-rekan untuk foto sekali lagi karena tadi masih sedikit yang kelihatan. Oh, Gitu ya. ya. Baik. Sebentar saya aba dulu. Salam jarinya sama seperti Bu Marmi, nggih. Bu Muji, Bu Siti Nurjana. Mohon maaf, Bu Marmi. Ini tadi gimana ya, Nuya? Gini bisa, ini juga bisa. Oke, seperti itu, Ibu. Baik, semuanya. Oke. Baik ya, sahabat. Silakan mengikuti gerakan tangan Bu Marmi. 1, 2,
Oke, luar biasa. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Ike. Baik, terima kasih kepada Ibu Sumarmi kami sampaikan atas materi yang sangat luar biasa sudah disampaikan pada malam hari ini. Menyampaikan sebelum kami tutup kegiatan pada malam hari ini, menyampaikan aspirasi dari rekan-rekan Bu Sumarmi terkait dengan materi hari ini. Apakah akan ada file yang dibagikan kepada teman-teman? Ya, nanti aja. Baik, terima kasih Bu Marmi atas materi yang luar biasa dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Kami mengharapkan selalu partisipasi dari rekan-rekan semua untuk bisa mengikuti kegiatan Kombel PKG 215 di kedepannya. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya di sini selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan kami juga mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam sebelum warahmatullahi kegiatan wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu semuanya. Saya Oke, stop baik Ibu. merekam. Mohon maaf Bu, sebentar kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang masih belum mengisi link absen untuk bisa segera mengisi link